Hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Allah Tritunggal bahwa sampai saat ini kita diberikan kesehatan, kekuatan. Bahkan lebih daripada itu, untuk perayaan Paskah tahun ini kita mendapatkan kelonggaran untuk kita melaksanakan ibadah secara tatap muka. Terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sesungguhnya PGI memberikan tema Paskah untuk tahun 2022, yaitu tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah, yang diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-39. Namun saya pikir tidak berlebihan apabila kita mengangkat satu tema dari 1 Korintus pasal 15 tentang kebangkitan Kristus. Maka tema yang akan kita bahas kali ini adalah kuasa kebangkitan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa kita pungkiri bahwa kebangkitan Kristus merupakan suatu kabar megah untuk seluruh dunia, bahwa melalui kebangkitan Kristus telah mengubah seluruh sejarah dari kehidupan manusia. Perikop yang akan kita baca pada saat ini dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-56. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita. 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu sendiri, yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Dan ayat yang ke-58 dikatakan demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kuasa di dalam kebangkitan Kristus. Ada kuasa di dalam kebangkitan Kristus. Itu yang akan kita bahas, itu yang akan kita ungkap, itu yang akan kita pelajari, itu yang akan kita terima pada hari ini. Bahwa sungguh-sungguh ada kuasa di dalam kebangkitan Kristus. Kalau kita perhatikan ayat yang pertama yang telah saya baca, itu ada kata kunci yang sungguh menggugah hati kita. Dikatakan di situ, saudara-saudara, berdirilah teguh. Dan di bagian ayat yang terakhir juga disebutkan sekali lagi, berdirilah teguh, jangan goyah, tetap layanilah Tuhan, bangkitlah, sebab ada kuasa dalam kebangkitan Kristus. Amin Bapak Ibu. Setidaknya secara eksposisi terapan, kita akan melihat bagaimana kuasa kebangkitan itu telah berefektivitas dalam kehidupan kita, baik secara bersama-sama maupun dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita melihat yang pertama adalah kuasa yang menyelamatkan kita. Kita membaca di dalam ayat-ayat ini, Paulus mengungkapkan sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan. Inilah berita yang penting yang kita rasakan, yang kita terima, yang kita nikmati, yang kita hidupi sekarang, di mana karya Allah telah bekerja dalam kehidupan kita. Ini berita yang penting. Kuasa yang pertama adalah kuasa untuk menyelamatkan kita. Kita melihat di sini Paulus mengungkapkan begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya, bahwa Kristus bukan hanya mati saja, tetapi ia telah bangkit untuk keselamatan kita. Tanpa kebangkitan, Paulus berkata, sia-sialah kita telah menjadi percaya. Bahkan lebih daripada itu, Paulus menjadi pendusta, pembohong. Kita orang-orang yang sial. Tetapi syukur kepada Allah bahwa kita telah memperoleh kebangkitan itu. Tetapi syukur kepada Allah bahwa Kristus telah mati dan kemudian bangkit untuk keselamatan kita. Itu dikaryakan untuk keselamatan umat manusia, bagi kemuliaan Allah.
Kuasa kebangkitan yang menyelamatkan ini hanya satu-satunya, dan tidak ada jalan lain bahwa kita bisa diselamatkan oleh kebangkitan Kristus. Orang-orang berusaha untuk hidup suci, mencapai surga, tetapi itu tidak bisa dilakukan tanpa kebangkitan Kristus. Jadi Paulus berkata, syukur kepada Allah, Kristus telah bangkit sesuai dengan kebenaran kitab suci. Bapak Ibu, kita mensyukuri hari ini bahwa kita memperoleh keselamatan. Kita hidup bersama-sama dengan Allah sejak saat ini sampai selama-lamanya untuk memuji, memuliakan Dia, bahwa kita diselamatkan karena Kristus sudah dibangkitkan. Itulah kuasa Kristus yang sudah bekerja di dalam kehidupan kita, dan keselamatan itu pasti di dalam kehidupan kita. Banyak orang berusaha, banyak orang bekerja keras supaya memperoleh keselamatan. Tetapi saya beritakan pada hari ini bahwa keselamatan hanya ada melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Tidak cukup dengan perbuatan baik, tidak cukup dengan mempertahankan hidup kudus, sebab Allah menuntut kehidupan yang kudus melalui korban penghapus dosa yang telah dilakukan Kristus Tuhan kita melalui kematian dan kebangkitannya. Paulus telah menjelaskan di dalam surat-suratnya yang lain bahwa sesungguhnya kita ini sudah mati. Orang yang sudah mati di dalam dosa tidak bisa berbuat apapun. Dia sudah mati secara rohani. Hubungan dengan Allah sudah putus. Maka tidak ada kemungkinan di luar kemungkinan yang sudah dilakukan oleh Kristus. Kita ini menjadi orang yang selamat. Kita ini menjadi anak-anak Allah. Kita ini menjadi orang-orang kudus. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena status kita di hadapan Allah, di mana Kristus telah menggantikan kita untuk mati bagi dosa, supaya kita hidup bagi Allah. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Oleh sebab itu, maka kita menikmati kehidupan yang intim dengan Tuhan. Persekutuan yang begitu indah, begitu intim dengan Tuhan, karena kuasa kebangkitan Kristus. Marilah kita mempergunakan kesempatan ini. Marilah kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, karena ada kuasa keselamatan yang sudah kita peroleh melalui kebangkitan Tuhan. Saudara-saudara, kadang kita merasa saya seperti biasa, saya fine-fine saja, saya oke-oke saja. Tetapi dengan kita memahami betapa Tuhan telah berkarya dalam kehidupan kita, itu membakar, membawa gairah dalam kehidupan kita, maka kita membuat komitmen, ya Tuhan, aku mau memuji Engkau, aku mau memuliakan Engkau seumur hidupku, sebab Engkau telah berkarya, dan kuasa itu yang memampukan kita untuk hidup bersama dengan Allah. Tanpa kuasa kebangkitan Kristus, tidak ada kemungkinan kita bisa bertemu dengan Allah, apalagi untuk selamat. Tetapi oleh kebangkitan Kristus, kita memperoleh keselamatan. Kita hidup bersama dengan Allah. Kita melihat Allah dengan mata hati rohani kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ini kuasa. Banyak orang berusaha sedemikian, menyiksa diri, sebagaimana di dalam Kolose disebut mereka berpuasa, berusaha keras, menjaga, mempertahankan kekudusan, menjaga supaya tidak berbuat yang jahat, menjaga diri sedemikian. Tetapi itu semua sia-sia tanpa kematian dan kebangkitan Kristus. Hari ini kita bersyukur, tanpa berbuat sesuatu untuk keselamatan kita, Tuhan sudah lakukan bagi kita. Apa yang mau kita lakukan bagi Tuhan? Sebagai tanggapan, sebagai luapan hati, di mana kita sudah memahami, tidak mungkin tidak, dengan pemahaman, pengertian, ada tanggapan dari hati kita untuk memuji, memuliakan Allah. Seolah-olah kita berkata, aku tidak mau melepaskan Engkau. Maka itulah yang dimaksudkan Paulus di dalam ayat yang pertama maupun ayat yang terakhir. Berdirilah teguh. Di dalam ayat ini dikatakan berdirilah teguh. Dalam ayat terakhir disebutkan juga berdirilah teguh, jangan goyah. Memang dua kata yang lain berbeda dipakai di situ, tetapi konsepsinya sama. Artinya jangan sampai engkau melepaskan kepercayaan itu. Maka Paulus berkata sih, jangan sampai engkau telah sia-sia menjadi percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat
di dalam ayat yang ke-10. Paulus mengatakan di situ, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan karena karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita tahu Paulus sebelumnya seorang penganiaya jemaat Tuhan. Dia seorang yang berusaha menghancurkan kekristenan. Dia seorang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kemudian oleh kuasa kebangkitan Kristus, dia pun diubahkan. Maka yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus mengubahkan kehidupan kita. Setelah kita diselamatkan, kita bukan hanya hidup di dalam keselamatan itu, tetapi kita diperbaharui dari hari ke hari. Kita diperbaharui dari waktu ke waktu, sehingga kita mengarahkan diri kepada Kristus. Paulus mengatakan, aku telah bekerja lebih keras. Itu artinya Paulus telah mencapai prestasi-prestasi yang lebih baik, bahkan lebih baik dari rasul-rasul yang lain. Tetapi dia berkata, bukannya aku, tetapi karena kasih karunia Allah, oleh karena kebangkitan Kristus. Itu membaharui hidup kita. Itu mampu mengubah kehidupan kita dari yang kurang baik menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. Dan akhirnya kita menjadi sempurna seperti Kristus pada akhir zaman. Bapak Ibu, tidak cukup hanya dengan motivasi. Tidak cukup dengan hanya kata-kata sugesti untuk membawa orang diperbaharui semakin giat di dalam Tuhan. Itu semua tidak cukup. Tetapi itu dimungkinkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Itu dimungkinkan oleh berita Injil. Itu dimungkinkan oleh karya Tuhan, pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita, kuasa kebangkitan Kristus. Maka motivasi, pengajaran itu menolong. Metode semua menolong kita, mengubah kehidupan kita dari yang tidak bisa menjadi bisa. Tetapi semua itu hanya dimungkinkan dengan kuasa kebangkitan Kristus. Orang tahu nggak berbahaya narkoba? Dia tahu narkoba itu berbahaya. Dia tahu selingkuh itu salah. Tetapi dia tidak punya power, tidak punya kuasa untuk lepas dari keterikatan itu. Tetapi mengapa mereka tidak bisa lepas? Mengapa orang tahu dia berbahaya untuk mengkonsumsi narkoba, tetapi dia terus melakukannya? Sebab apa? Sebab itu semua tidak mungkin. Tidak ada power, tetapi ada kuasa di dalam Kristus yang mampu mengubahkan. Kalau ada orang kena narkoba, kalau ada orang terikat dengan suatu hal, itu ada kuasa Kristus, ada kuasa dari kebangkitan Kristus yang memampukan kita untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan itu. Tanpa kebangkitan Kristus, kita tidak punya power. Di dalam bahasa Yunani ada 2 atau 3 kata yang dipakai untuk kata power. Power yang untuk kuasa, ya, untuk kuasa. Ada kuasa dari kata dynamais, nanti diterjemahkan sebagai dinamo atau power. Lalu ada juga kuasa yang diterjemahkan sebagai otoritas. Nah, kedua-dua konsepsi ini dari kata ini, itu hanya dimungkinkan dengan kuasa kebangkitan Kristus. Tidak ada daya, tidak ada power, tidak ada kemampuan untuk meninggalkan hal-hal yang jahat. Tidak ada kemampuan untuk melayani lebih, untuk mempersembahkan tenaga, kekuatan, dan energinya untuk memuliakan Tuhan. Mengapa? Karena itu semua hanya dengan kuasa Injil, kuasa kebangkitan Kristus. Bapak Ibu, perayaan Paskah tahun ini telah memberikan efektivitas bagi kuasa untuk mengubahkan kehidupan kita. Itu kuasa. Mari kita terima kuasa itu. Kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan. Tapi mengapa kita masih belum mampu? Karena kita belum menggunakan kuasa kebangkitan Kristus. Kita mencintai Tuhan. Kalau memang kita mencintai Tuhan, kita juga perlu komitmen. Itu yang disebutkan di dalam teologi,
ilmu teologi disebut sebagai kerjasama ilahi. Artinya Allah telah melakukan bagiannya, kita perlu juga melakukan bagian kita, yaitu suatu komitmen, suatu ketetapan hati yang disebutkan oleh Paulus sebagai berdiri teguh di dalam Tuhan. Kita perlu komitmen, ya Tuhan, aku mau menyerahkan kehidupanku, dan dengan demikian kuasa itu membakar hati kita, memberikan power, memberikan otoritas, memberikan kemampuan kepada kita untuk kita mau hidup di hadapan Allah, untuk mempersembahkan kehidupan kita. Kalau memang cinta Tuhan, oke, misalnya hari Minggu, kita mau ibadah hari Minggu, kita cinta Tuhan. Dari hari-hari sebelumnya kita sudah siapkan baju, kita sudah siapkan lagu-lagu kita, kita sudah siapkan hati kita, bahkan persembahan-persembahan kita sudah siapkan. Tapi kalau tidak ada hati untuk Tuhan, hari Minggu kita bangun, kita baru keteteran, kita baru gupuh, cari-cari pakaian. Pakaian itu kita sudah siapkan dari hari sebelumnya, karena kita tahu hari Minggu ada perayaan besar bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain, saudara-saudara yang lain. Kita merayakan kemenangan Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan secara bersama-sama memuliakan Tuhan. Itu sebuah ibadah yang luar biasa, dan kita siapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Kita siapkan hati kita, dan termasuk juga aksesoris yang kita pakai. Pakaian disiapkan, sepatu disiapkan dari hari-hari sebelumnya. Kita cinta Tuhan, itu semua nanti akan mengubahkan kehidupan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Amin Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang pertama tadi kuasa menyelamatkan kita. Yang kedua, kuasa memperbaharui hidup kita, atau kuasa mengubah kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita lihat di situ dalam tulisan-tulisan Paulus sepanjang pasal ini disebutkan, hai maut, di manakah sengatmu? Dengan kebangkitan Kristus, maut telah dikalahkan, maka kita pun memiliki kuasa untuk mengalahkan kuasa si jahat. Itu kuasa yang ketiga. Saudara-saudara yang terkasih, untuk mengusir setan itu tidak cukup dengan sugesti, itu tidak cukup dengan ilmu-ilmu hitam yang lain, tetapi itu hanya dimungkinkan dengan kuasa kebangkitan Kristus di dalam nama Yesus. Suatu saat, kalau Bapak Ibu perhatikan, ada anak-anak Skewa, mereka coba-coba usir setan di dalam nama Yesus. Justru setan balik menyerang mereka. Mengapa? Karena mereka tidak punya otoritas kuasa kebangkitan Kristus di dalam diri mereka. Tetapi Paulus yang memiliki kuasa itu, setan-setan gemetar, dan banyak hal lain, yang mana semua itu untuk memanifestasikan berita-berita Injil yang disampaikan, kuasa Allah untuk membawa orang pada keselamatan yang pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, kita cinta Tuhan. Hari ini Tuhan memanggil kita, berbaliklah, berdirilah teguh, bangkitlah. Untuk hari-hari ini kita diberikan kuasa, kita diberikan kemampuan, kita diberikan power oleh kuasa kebangkitan Kristus yang memampukan kita hidup dalam kebenaran Tuhan dan memampukan kita melawan kuasa kegelapan. Bapak Ibu, kuasa kegelapan begitu luar biasa. Kalau kita tidak mempergunakan, kalau kita tidak memiliki kuasa kebangkitan Kristus di dalam diri kita, kita tidak mungkin bisa mengalahkan kuasa kegelapan itu. Karena kuasa kegelapan itu bekerja lebih hebat juga. Maka kita harus lebih hebat lagi dengan memakai kuasa dari kebangkitan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, bangkitlah. Marilah kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Marilah kita melawan segala kuasa-kuasa si jahat, tembok-tembok yang dibangun oleh kegelapan untuk menghalangi semua pekerjaan Tuhan. Maka semua itu dimungkinkan dengan kuasa kebangkitan Kristus. Ini luar biasa kebangkitan Tuhan. Kadang kita tidak mempergunakannya, sehingga tidak efektif secara maksimal dalam kehidupan kita.
Tetapi sesungguhnya kuasa itu ada di dalam saya dan saudara. Kuasa kebangkitan Kristus, kuasa nama Yesus ada di dalam diri kita, telah dianugerahkan kepada kita untuk kita pergunakan bagi pemberitaan Injil untuk kemuliaan nama Allah. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah berita Paskah untuk tahun ini. Bangkitlah, marilah kita kembali kepada Allah. Marilah kita hidup lebih bersungguh-sungguh. Marilah kita memanifestasi kuasa-kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita melalui keselamatan yang telah kita peroleh, untuk memberitakan kebenaran Tuhan, untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan, untuk memperbaharui kehidupan kita sehingga kehidupan kita semakin hari semakin baik. Tapi mungkin ada yang berkata, Pak Pengkhotbah, Bapak tidak tahu kesulitan yang sedang saya alami saat ini. Bapak tidak tahu tanggungan yang saya harus tanggung. Saya tidak bisa melakukannya. Saya harus berjuang untuk menutupi semua kekurangan-kekurangan ini. Saya sedang kesulitan. Bapak Ibu, kita semua mengalami kesulitan yang sama. Orang-orang lain juga berjuang sedemikian. Kita masing-masing memiliki perjuangan-perjuangan, tantangan-tantangan dalam kehidupan. Ketika kita melaksanakan pelayanan ini pun ada perjuangan, ada pemikiran-pemikiran, ada tanggungan, ada cicilan yang harus kita bayar tiap bulan. Cicilan rumah, cicilan kendaraan, biaya anak-anak, biaya sekolah, kehidupan sehari-hari, dan lain-lain. Pak Pendeta, bagaimana saya bisa melaksanakan kehendak Tuhan? Bagaimana ada kuasa dalam hidup saya? Bapak Ibu kita mengalami hal yang sama. Kami pun demikian, pendeta-pendeta yang lain pun demikian. Ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Sejak kita menjadi orang Kristen itu tidak berarti kita bebas dari perkara-perkara, bebas dari tantangan-tantangan, bebas dari perjuangan. Justru inilah kemenangan yang diberikan Tuhan. Justru Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita untuk memampukan kita melaksanakan hal itu. Tapi ini bukan berarti kita mengabaikan tanggung jawab tunggangan kita ya. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya pun punya tanggungan. Tanggungan kami tiap bulan itu 2 kali lipat lebih daripada gaji saya. Tanggungan kami ada hampir 5 jutaan. Tapi gaji saya tidak sampai setengahnya. Lalu bagaimana? Ya kita harus berjuang, bekerja keras. Kami jual ayam, kami pelihara ayam, kami jual makanan, kami menerima jasa percetakan, kami menerima jasa print dan sebagainya. Kami lakukan apa saja, yang penting halal. Kami antar jemput, saya menjahit, istri masak, dijual untuk menutupi semua itu. Tetapi semua kesibukan-kesibukan itu sebenarnya bukan yang utama. Sebab apa? Sejak Kristus menyelamatkan kita, kehidupan kita yang utama adalah menyembah dan memuliakan Allah. Bahwa kita harus berjuang untuk semuanya ini memang juga harus kita lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, mari bangkitlah. 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 Tuhan beserta dengan kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Ada kuasa, ada power yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Mari kita pergunakan itu. Segala sesuatunya akan mampu kita lewati bersama-sama dengan kemenangan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hasratku, rinduku